warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan mama papa di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini kalian Ibu Nia yang akan membawakan kisah teladan, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Fatimah adalah putri bungsu dari Rasul. Fatimah dilahirkan di Mekah dari ibunda bernama Siti Khadijah. Fatimah dikenal karena kecantikannya dan juga kepribadiannya yang sangat baik kepada siapa saja. Fatimah juga dikenal karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah juga memiliki julukan pemimpin wanita di surga. Masya Allah ya nak, sungguh indah sekali, sungguh mulia sekali julukan yang didapat oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, teladan dari Siti Fatimah Az-Zahra. Salah satunya, mari kita saksikan dan kita dengarkan dengan baik ya nak. Kisah teladan Siti Fatimah Az-Zahra dengan kalung kesayangannya. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di teras masjid bersama dengan para sahabatnya. Datanglah seorang musyafir mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah saya kehabisan bekal makanan. Dan saya hanya memiliki satu pakaian yang saya kenakan. Dan uang saya pun habis untuk perjalanan menuju pulang. Saya tidak memiliki apapun untuk melanjutkan perjalanan pulang saya ke rumah. Tolonglah saya ya Rasul. Mendengar sang musafir itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya musafir, sayang sekali, aku tak punya apapun untuk aku berikan kepadamu. Tapi orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta musafir itu untuk pergi ke rumahnya menemui Siti Fatimah Az-Zahra. Lalu musafir itu pun diantarkan oleh sahabat Rasulullah menuju rumah Fatimah Az-Zahra. Sesampainya di rumah, Fatimah bingung. Dia tidak memiliki makanan yang layak untuk diberikan dan juga uang yang untuk diberikan. Fatimah pun berpikir, ia hanya memiliki benda berharga yaitu kalung kesayangannya. Lalu Fatimah pun tanpa berpikir lagi memberikan kalung kesayangannya kepada musafir itu. Ambillah kalungku, jualah, semoga cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, ucap Fatimah. Sang musafir pun kembali menemui Rasulullah dan ia perlihatkan kalung pemberian dari Siti Fatimah Az-Zahra. Rasulullah pun terkagum dan juga terharu. Betapa mulia hati Fatimah anaknya yang rela memberikan kalung kesayangannya, dan ia tahu bahwa itu adalah kalung satu-satunya yang dimiliki oleh Fatimah. Namun ia dengan ikhlas. Salah seorang sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir mendengar ucapan musafir itu. Lalu ia menawarkan diri untuk membeli kalung itu. Ya musafir, hendak kau jual berapakah kalung itu? Aku akan membelinya, ucap sahabat Rasul Ammar bin Yasir. Musafir itu pun menjawab, aku akan menjual kalung ini dengan roti dan daging yang akan mengenyangkan perutku, dan juga pakaian dan dapat menutupi tubuhku, serta uang 10 dinar yang akan aku gunakan untuk perjalanan pulangku. Sahabat Nabi pun menjawab,
akan kubeli kalung itu dengan harga 20 dinar emas. Masya Allah, sang musafir itu pun bahagia dan senang karena akhirnya ia bisa makan, bisa mendapatkan pakaian dan bisa kembali melanjutkan pulang. Tidak hanya itu, sahabat Rasul pun Ammar bin Yasir memberikan unta dan juga pakaian yang layak untuk ia bawa pulang. Setelah mendapatkan kalung itu, Ammar bin Yasir meminta Asam untuk memberikan kalung itu kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Sesampainya di rumah Siti Fatimah Az-Zahra, Asam pun menyampaikan bahwa Ammar menghadiahkan kalung ini kepada Fatimah. Dan Fatimah pun terkejut karena kalung ini sudah diberikan kepada musafir. Kenapa bisa sampai ke tangan Fatimah kembali? Dan Asam pun menjelaskan bahwa kalung itu telah dibeli oleh Ammar lalu menghadiahkannya kepada Fatimah. Fatimah pun terkejut dan terharu karena kalung kesayangannya dapat kembali padanya. Walaupun ia sudah mengikhlaskannya untuk musafir itu, tapi Allah memiliki rencana lain, yaitu kalung itu pun tetap kembali kepada Fatimah karena kebaikan hatinya dan kemuliaannya. Masya Allah. Nah, demikian anak-anakku kisah teladan dari Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian cerita dari Bunia sore ini. Selamat menunggu waktu untuk berbuka puasa. Dan Bunia mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.